cengbeng, kita berdoa kepada siapa? Nah, kepada orang yang meninggal. Nah, itu yang nggak boleh dalam Islam. Karena di Islam kita harus percaya bahwa orang yang sudah mati, ruhnya sudah kembali kepada penciptanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allah Ta'ala mengutus para nabi dan para rasul agar manusia menyembah dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajak, ada yang siang dan malam seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah la rohata ba'dal yaum, tidak ada istirahat setelah hari ini. Setelah diutus menjadi rasul, maka rasul terus berdakwah mengajak manusia taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu, bila nabi-nabi terdahulu ini mereka berdakwah hanya kepada kaumnya saja, tetapi Nabi Muhammad SAW berdakwah kafatalin nas, untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, dan kesuksesan yang abadi kelak di akhirat Allah Ta'ala. Ini berlaku sampai sekarang. Artinya siapapun dia hidup pada zaman siapapun, bila taat pada Allah dan Rasulnya, maka akan diselamatkan di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surganya, mendapatkan ridhonya. Di zaman Fir'aun, apabila taat pada Allah dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam, maka selamat. Zaman Nabi Ibrahim, apabila menghindari Raja Namrud, kemudian mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, taat pada Allah, maka akan selamat. Sama sekarang pun kita bertanya, enak era siapa presidennya? Kita kembali kepada diri kita, apakah era Prabowo, apakah era Jokowi, apakah di era SBY? Maka kita balikan kepada diri sendiri. Hidup pada era manapun, zaman apapun, di masa presiden siapapun, bila taat pada Allah, taat pada Rasulullah SAW, yakin pada Allah dan Rasulnya, menjalankan ajaran agama Islam dengan betul, menjauhi larangannya, pasti akan bahagia, pasti akan selamat di dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semua nabi dan rasul mereka mengajak atau berdakwah kepada kaumnya. Ya, yang tadi disebutkan, kalau nabi kepada kaumnya, tapi Nabi Muhammad SAW ini kafatalin nas, untuk seluruh manusia, baik itu bangsa Eropa, bangsa Asia, kemudian orang Amerika, Australia, semua benua, semua manusia dimanapun harus agama ini sampai kepada mereka. Kemudian jumlah nabi menurut sejarah ajaran Islam 124.000 nabi. Kemudian jumlah rasul 315, dan yang wajib diketahui bagi kita umat Islam, bagi yang baru meluk Islam juga, adalah 25 nabi dan rasul. Ini wajib diketahui walaupun tidak dihafal, tapi kita tahu misalnya Nabi Yunus, oh itu seorang nabi. Nabi Yusuf, oh itu seorang nabi. Ya, dicerna saja atau tidak langsung dihafal 1, 2, 3. Tetapi kita tahu bahwa yang 25 nabi dan rasul ini wajib kita ketahui. Kemudian para nabi dan rasul ini mempunyai sifat yang pertama, sidik, benar. Ya, pasti ya, rasul ini tidak pernah berbohong sama sekali. Kemudian amanah, terpercaya. Tidak mungkin rasul ini khianat. Ada ayat tidak disampaikan kepada kaum, ada ayat tidak disampaikan kepada umat, itu mustahil. Kemudian tabligh, selalu menyampaikan, tidak pernah menyembunyikan, tidak kitman, tidak menyembunyikan ayat Allah, tidak menyembunyikan rahasia dan lain sebagainya. Tapi semuanya diberikan kepada umat. Dan fatonah, setiap nabi ini cerdas. Walaupun Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, Nabiul Ummi, tapi kata ulama, karena menurut ulama sengaja Nabi Muhammad SAW ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Nabiul Ummi, agar apa? Apabila Rasul pandai menulis,
pandai membaca, ini akan menjadi fitnah yang besar bahwa Al-Quran ini memang ditulis dan dikarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ini Rasul tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi wahyu ini ada. Ini agar manusia faham bahwa Rasulullah betul-betul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan Rasul ini fatonah, cerdas luar biasa. Berikut adalah 25 nabi dan rasul beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Kita sudah tahu semua bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia dan khalifah pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut Abul Bashar, bapaknya manusia. Yabna Adam, hai anak Adam. Ketika ini adalah cucunya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini adalah nenek moyang kita. Manusia ini bukan terbuat secara dari ini, berasal dari kera. Nah, ini kesalahan luar biasa fatal, bahwa manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam yang dikenal dengan kecerdasannya. Ia adalah nabi pertama yang dapat menulis dan membaca. Ini diantaranya nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Semua nabi cerdas, namun ada spesialnya. Yang bisa menulis dan membaca ini dimulai dari Nabi Idris alaihissalam. Beliau juga terkenal dengan ahli dalam memutuskan perkara. Kemudian yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh masuk ke dalam golongan ulul azmi, artinya orang yang memiliki cobaan berat namun mampu menghadapinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketaatan. Nabi Nuh mendapatkan mukjizat, yaitu mampu membuat perahu yang besar untuk menyelamatkan manusia dan hewan dari banjir bandang yang besar. Masya Allah, Nabi Nuh ini, wa inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah kepada kaumnya siang dan malam, tapi tidaklah bertambah daripada kaumnya kecuali mereka itu lari dan pergi. Karena dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam ini tidak didukung oleh istrinya. Ketika Nabi Nuh berdakwah, maka setelah dakwah istrinya datang, itu suami saya bohong. Apabila menurut sejarah, apabila seorang nabi tidak didukung dakwahnya oleh istrinya, maka pengikutnya hanya sebentar saja. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, hanya 83 orang saja yang masuk Islam. Bahkan anaknya Kan'an ini, dia ini tidak mau masuk Islam. Istrinya juga tidak mau masuk Islam. Itulah perjuangan Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun berdakwah. Kemudian yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Mukjizat Nabi Hud yakni mampu menurunkan hujan atas izin Allah Subhanahu wa taala di saat kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan, maka mukjizatnya langsung turun hujan. Yang kelima, Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam adalah salah satu mukjizatnya, yaitu memunculkan unta betina yang hamil, kemudian yang hamil 10 bulan dari batu yang sangat besar atau gunung besar yang terbelah. Ini permintaan kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Kaum Tsamud meminta bagaimana mukjizat dikeluarkan. Maka mukjizat ini sekali lagi untuk meyakinkan kaum tersebut bahwa ada kekuatan yang sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat ini diberikan kepada para nabi agar kaumnya ini betul-betul taat, betul-betul meyakini bahwa ada kekuatan yang besar, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah pilihan, ada yang beriman dan juga ada yang tidak beriman.
Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga memiliki mukjizat, tetap hidup meski dibakar dengan api setelah menghancurkan berhala dan tak ingin mengakui Raja Namrud sebagai Tuhan. Ini di antara mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhalanya Namrud, kemudian ditinggalkan yang besar, kemudian berdialog di situ. Akhirnya itu Tuhan yang kamu sembah yang besar itu tidak bisa menolong anak buahnya, ya. Maka Nabi Ibrahim pada saat itu dibakar. Ketika dibakar, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim," hai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di antara mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu tidak mempan dibakar oleh api. Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan yang besar di balik dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Itu raja yang tidak beriman adalah Raja Namrud. Yang Raja Namrud ini matinya ada nyamuk masuk ke telinganya sampai besar. Kemudian Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam sama merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala mengutusnya untuk kaum Sodom dan memiliki perilaku seks yang menyimpang. Jadi kaum Nabi Lut ini mempunyai seks yang menyimpang, yaitu laki-laki menginginkan laki-laki lagi. Inilah pertama kemaksiatan yang berbentuk seks yang menyimpang, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyukai sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Ini akhirnya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diazab di negeri Sadum. Ada sekarang itu di daerah Laut Mati. Kemudian yang ke-8 Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail pernah menerima perintah Allah untuk disembelih ayahnya sendiri. Namun ketika Nabi Ibrahim mengarahkan benda tajam untuk menyembelihnya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan gibas atau kambing atau domba. Ini menjadi awal mula kurban pada hari Idul Adha, yaitu diantaranya salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam, dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ishak memiliki ilmu yang akhlak dan perbuatan yang baik. Ini Nabi Ismail dengan Nabi Ishak adalah putra-putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai istri dari istrinya yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Dari Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, dari Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak alaihissalam. Dan kedua-duanya istrinya ini mendukung dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka menjadi keberkahan buat Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dikatakan dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub ke bawahnya 70.000 menjadi nabi dan rasul, menjadi nabi dan rasul maksudnya. Kemudian dari Nabi Ismail alaihissalam ini banyak orang yang taat soleh. Dari Nabi Ishak nanti terakhir yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dari Nabi Ismail memang tidak ada orang yang menjadi nabi pada saat, tapi taat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian keturunannya terakhir Nabi Muhammad SAW, orang Quraisy, keturunan Arab Quraisy. Selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pernah bermimpi. Beliau melihat bulan, matahari, dan bintang bersujud kepadanya. Sejak itulah Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar. Ceritanya panjang ya, dengan Siti Zulekho
dengan kaum di Mesir dan lain sebagainya. Kemudian 12 Nabi Ayub alaihissalam. Nabi tersabar ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penderitaan panjang dengan penyakit kulit hingga harta habis, namun tetap taat kepada Allah taala. 13 Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam diutus untuk kaum Madian. Kaum ini ingkar dan menolak ajakan Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tetap ingkar dan tak mengikuti Nabi Syuaib, maka Allah memberikan ujian berupa badai panas, mendatangkan awan hitam hingga gempa bumi yang membinasakan. Di antaranya kecurangan yang diberikan oleh kaum Madian adalah curang dalam timbangan, atau dalam berdagang ini banyak kecurangan-kecurangannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Musa yang paling terkenal ketika tongkatnya mampu membelah lautan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun. Kisah Nabi Musa ini banyak didapati dalam Al-Quran, karena banyak bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel. Bagaimana dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam betul-betul sungguh-sungguh menjadi nabi yang luar biasa mengasuh Bani Israel. Fir'aun itu besar, raja yang zalim, kemudian Haman, kemudian Korun, semuanya menentang Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa alaihissalam tetap teguh pada Allah SWT, yang Nabi Musa ini diiringi oleh saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam dikaruniai kemampuan berbahasa yang luar biasa, atau bahasanya fasih. Kalau Nabi Musa alaihissalam karena waktu kecil makan bara api, ada di cerita-ceritanya, kemudian diiringi oleh Nabi Harun alaihissalam yang berbahasa fasih. Idhaba ila fir'auna innahu togo, ya. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Jadi dakwah ini adalah mengunjungi umat, mengunjungi Fir'aun, ya. Mengunjungi Fir'aun itu Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun alaihissalam. Nanti ada cerita-ceritanya panjang, banyak diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, bahkan dalam Al-Quran pun diceritakan dengan secara detail. Selanjutnya 16 Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah anak satu-satunya dari Nabi Ayub alaihissalam yang selamat dari reruntuhan rumah. Masya Allah. Ketika azab datang, maka Nabi Zulkifli ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 17 Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud memiliki mukjizat kitab Zabur. Nabi Daud juga bisa berkomunikasi dengan burung, kemudian memiliki suara merdu dan bisa melunakkan besi dengan tangan kosong. Ini mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang 18 Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai raja yang kaya raya dan bertakwa dan berkuasa. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bisa berbicara dengan binatang serta memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin dan hewan. Inilah yang diberikan, karunia diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka beliau dalam Al-Quran terkenal, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku, apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau aku menjadi orang yang kufur. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal raja terkaya, raja berkuasa, kuasanya sampai punya bala tentara dari golongan jin dan dari golongan hewan. Kemudian tetap Nabi Sulaiman ini bertakwa dan taat pada Allah SWT dan terus berdakwah pada kaumnya. Kemudian selanjutnya Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Bani Israel
yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, akan tetapi mereka tetap ingkar hingga Allah menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang. Ini diberikan kepada kaumnya Nabi Ilyas yang tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. 20 Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah Nabi Ilyas untuk Bani Israel. Salah satu mukjizat Nabi Ilyas adalah menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hampir seperti mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebelum itu pun Nabi Ilyas bisa menghidupkan orang mati. Di zaman Nabi Musa pun ada. Ketika kisah Al-Baqarah, maka dipukul oleh salah satu anggota sapi tersebut, orang hidup. Ya, jadi sudah biasa, ya, sudah ada dari zaman dahulu. Tidak hanya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim juga sama. Ketika burung dicincang-cincang, disimpan di 4 gunung, maka dipanggil, kemudian bersatu lagi hidup kembali. Itu sudah ada dari sejak zaman dahulu. Selanjutnya 21 Nabi Yunus alaihissalam. Mukjizat Nabi Yunus alaihissalam adalah tetap selamat ketika ditelan ikan paus atau ikan nun. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berdakwah pada kaumnya, kemudian kaumnya ini tidak mau beriman pada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Yunus melihat bahwa awan ini sudah gelap, akan diturunkan azab. Tetapi Nabi Yunus alaihissalam langsung akan pergi ke kampung lain. Tujuannya untuk berdakwah juga. Cuman belum ada perintah Allah. Beliau ini ke kampung lain, kemudian naik perahu. Setelah naik perahu ini terombang-ambing. Terombang-ambing tidak betul, kemudian diundi. Sudah sepakat siapa namanya yang keluar, maka dia ini harus dibuang ke laut. Akhirnya 1 kali Nabi Yunus keluar, 2 kali Nabi Yunus alaihissalam, 3 kali karena tidak percaya ini orang yang baik Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus dibuang ke laut, kemudian diselamatkan oleh Allah SWT dengan dimunculkannya ikan nun. Ini perintah Allah, ikan paus yang besar, ikan nun kemudian dimakan. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam berdoa dan berzikir di dalam ikan nun tersebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kemudian Nabi Yunus diselamatkan dan kembali kepada kaumnya, hidup sejahtera. Kemudian selanjutnya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah keturunan Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi masih ada sangkut pautnya, sama juga dengan Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam kesananya. Beliau ini diantaranya mempunyai anak, yaitu selanjutnya 23 Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam yang lahir ketika usianya sudah sangat tua. Nabi Yahya alaihissalam ialah seorang yang berprinsip, integritasnya sangat tinggi, serta benar-benar menegakkan kebenaran dan selalu mengajak Bani Israel tersebut supaya taat pada Allah Ta'ala. 24 Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam terlahir dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala dari seorang perempuan suci bernama Siti Maryam. Beliau mendapatkan mukjizat kitab Injil dan menjadi nabi dari umat Nasrani. Ini Nabi Isa alaihissalam juga sama, Nasrani pun itu Bani Israel. Ya, Bani Israel, beliau ini membawa kitab Injil, ya, kitab Injil. Kemudian setelah itu, yang terakhir yang wajib kita ketahui adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir sekaligus penutup para nabi. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu yang paling terbesar, diturunkannya Al-Quran. Sehingga ulama mengatakan Al-Qur'anu huwal mu'jizu
al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'abbadu bitilawatih. Orang akan mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala bagi orang yang membacanya. Jadi Al-Quran inilah mukjizat yang paling besar. Membacanya saja mendapatkan pahala. Satu huruf dikali dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim adalah satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu hurufnya dikali dengan 10 kebaikan. Kalau mendengar saja, satu hurufnya dikali dengan 1 kebaikan. Masya Allah, begitu mukjizatnya Al-Quran, begitu hebatnya Al-Quran, yang sekarang bisa kita baca, bisa kita renungkan ayat-ayatnya, bisa kita amalkan isi kandungannya, kemudian bisa kita dakwahkan atau sebarkan ke seluruh alam. Karena agama Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nanti kisahnya silahkan dilihat dari channel-channel yang lain atau ustadz-ustadz yang lain, bahwa bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Ada juga rekomendasi adalah kisahnya Sayyidina Umar, itu tentu saja ada sekalian kisah dari Nabi Muhammad SAW. Demikian para nabi dan para rasul yang wajib kita ketahui. Untuk itu semoga Allah SWT membuka hati kita selalu taat pada Allah dan Rasulnya, dan sungguh meyakini bahwa seluruh para nabi dan rasul adalah utusan Allah SWT. Dan kita berdoa semoga kita semua masuk surga Allah SWT bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Kodoni udah masuk ke Islam, kalau kayak kita kan masih ada cengbeng. Itu Kodoni lakukan nggak? Enggak. Kenapa? Ya sudah nggak, bukan syariat dalam Islam itu. Cengbeng, kita berdoa kepada siapa? Nah, kepada orang yang meninggal. Nah, itu yang nggak boleh dalam Islam. Karena di Islam kita harus percaya bahwa orang yang sudah mati, ruhnya sudah kembali kepada penciptanya. Oke. Tidak bisa komunikasi kita, nggak bisa. Udah beda alam. Udah beda alam. Dulu ketika kita belum lahir, kita sama-sama nih di alam ruh nih. Ya, ketika kita mau jadi manusia, kita pindah ke alam apa? Alam rahim. Ibu kita kan, kita hidup di alam rahim kita, ibu kita kan. Ketika kita sudah lahir, sekarang ini kita sekarang namanya alam dunia. Nanti kalau kita sudah meninggal, alam kubur. Nanti ada tahap lagi sampai kebangkitan, sampai di padang mahsyar, sampai di telaga Kausar dan sebagainya, sampai akhirnya surga atau neraka. Kalau di Islam jelas itu, jelas ya? Semuanya ada. Pramono sebelum lahir bisa nggak milih lahir jadi orang Pekanbaru? Enggak. Kenapa? Ya kan udah kan random. Udah ditakdirkan lah berarti. Nah, siapa yang menakdirkan? Ya pencipta sih. Nah itu di Islam ada jawaban begitu. Coba di agama lain bisa tanya jawab begitu? Nggak bisa. Di Islam kita kan juga percaya ada ciptaan yang lain selain manusia. Ada malaikat, ada jin. Percaya ada jin? Percaya. Taunya dari mana? Orang Buddha kok percaya jin? Aku kebetulan hobi naik gunung kok. Terus ada penampakan? Penampakan sih nggak pernah lihat, tapi auranya berasa. Ya. Sekarang gini, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia dikatakan diciptakan dari tanah. Ada unsur tanahnya lagi. Ya. Setiap manusia yang lahir itu sudah ada didampingi oleh malaikat. Malaikat penjaga dan malaikat pencatat. Pencatat baik dan pencatat buruk. Tapi selain itu juga didampingi oleh jin. Satu jin untuk setiap manusia. Kayak korin itu. Nah itu dia. Itu bentuknya kayak apa kok? Ya namanya jin, bentuknya kita nggak tahu, kita nggak pernah lihat. Bisa menyerupai apa aja ya? Nggak juga ya? Iya. Kalau yang menyerupai apa aja tuh bukan jin korinnya, tapi ada ya jin-jin yang lain gitu. Tapi yang namanya jin korin ini, dia mendampingi manusia itu dari dia lahir sampai dia mati.